Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah wujud iman adalah berbuat adil dan benar. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Yakobus pasal 2 ayat 17, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar ungkapan, yang penting hati kita percaya kepada Tuhan. Kalimat ini kerap menjadi tempat persembunyian yang nyaman bagi orang Kristen yang pasif. Kita merasa bahwa keselamatan hanyalah urusan batin, yang penting kita yakin bahwa Tuhan itu ada. Namun, bayangkan jika seseorang berkata ia adalah seorang perenang handal. Dia yakin bahwa air itu ada. Tetapi seumur hidupnya, ia tidak pernah mau masuk ke dalam air. Apakah kita akan mempercayainya? Tentu tidak. Demikian pula dengan kekristenan. Surat Yakobus hadir sebagai tamparan kasih untuk mengingatkan kita bahwa pengakuan iman yang tidak menghasilkan perubahan perilaku adalah sebuah kebohongan. Dalam ayat 17, Yakobus menggunakan kata yang sangat keras, yaitu mati, yang berarti seperti mayat. Ada bentuk tubuhnya, tetapi tidak ada nafas kehidupannya. Konteks perbuatan yang dimaksud Yakobus di sini sangat jelas dan dapat kita lihat pada ayat 15 sampai 16. Ia tidak berbicara tentang perbuatan ritual seperti puasa atau menyanyi, melainkan perbuatan keadilan sosial dan kebenaran seperti memberi makan yang lapar dan memberi pakaian yang telanjang. Yakobus menegaskan bahwa iman dan perbuatan adil adalah satu kesatuan yang saling berkaitan. Kita tidak bisa berkata-kata rohani seperti pergilah dengan damai tanpa memberi kebutuhan tubuh. Jadi, wujud iman bukanlah tindakan yang terbawa perasaan, melainkan tindakan real menegakkan kebenaran bagi mereka yang membutuhkan. Jika kita melihat saudara yang kekurangan atau diperlakukan tidak adil, dan kita memiliki kemampuan untuk menolong, jangan hanya berkata, "Saya doakan." Lakukanlah sesuatu. Keadilan berarti memberi apa yang dapat kita berikan kepada mereka. Mungkin dalam hal bantuan, pembelaan, atau bahkan kehadiran kita. Kita pun dapat berbuat benar dengan cara tidak curang dalam pekerjaan, ujian, atau pajak, meskipun tidak ada orang yang melihat. Iman kita dibuktikan saat kita memilih untuk rugi daripada harus berlaku tidak benar. Dan buah yang diinginkan Tuhan di tengah lingkungan yang memaklumi dosa atau ketidakadilan adalah iman yang hidup berani tampil beda untuk menyuarakan kebenaran, bukan ikut arus demi kenyamanan. Mari kita merenungkan sejenak. Coba ingat kembali kapan terakhir kali iman kita mendorong kita untuk melakukan suatu tindakan nyata bagi orang lain, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Adakah area dalam hidup kita, entah itu bisnis, studi, relasi, di mana kita mengaku beriman, tetapi tindakan kita masih tidak adil atau tidak benar? Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami jika selama ini iman kami hanya berhenti di pikiran dan ucapan, namun mati dalam perbuatan. Sadarkanlah kami bahwa Engkau memanggil kami bukan hanya untuk percaya,
tetapi untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam menghadirkan keadilan dan kebenaran di dunia ini. Bangkitkanlah iman kami agar tidak menjadi iman yang mati, melainkan iman yang bekerja oleh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.